lebih tertarik ke media sosial, tetapi sementara pemanfaat itu kurang literasi digital. Literasi kan bukan sesuatu yang harus bisa cepat. Ya, Kan perlahan literasi itu namanya literasi kan orang harus belajar. ya, Tapi kan teknologi media kita ya. bisa berubah dengan sangat cepat deh. Nggak bisa, kita baru belajar literasi ini jadi sudah maju lagi. Terus menyesuaikan terus menerus. Ya kepontal-pontal kita. Sehingga mengikuti arus saja apa yang paling apa namanya, yang paling memudahkan dia itu yang cepat. Karena kita kan sudah sulit memisahkan ini berita benar atau berita bohong. Ya. Ini fakta atau persepsi. Kan itu yang terjadi di media sosial ini. Dan sesuatu persepsi yang diulang-ulang terus ya itu yang dibilang post truth itu. Ya. Yang salah jadi benar. Ulang-ulang terus. Nah, dari situ mungkin gerakan kebudayaan yang gagasan Prof. Hotman untuk digitalisasi ini. Jadi perlu ada gerakan kebudayaan literasi digital. Atau apa Prof yang cocok? Ya itu memang. Tapi kita ngomongnya seperti itu mudah. Cuma prakteknya sulit banget. Ya. Harus dimulai dari mana? Ya. Harus dimulai dari mana? Kalau orang buta huruf, kita buat gerakan kebudayaan bisa membaca, ya kita kumpulkan orang-orang itu buta huruf tahu. Sekarang kan enggak. Yang buta huruf aja bisa memudahkan dengan media sosial sekarang. Kita buta huruf pada media sosial, tapi kita cepat belajar dengan media sosial itu. Bisa nggak orang apa ya membatasi diri gitu? Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena semua ada di genggaman tangan kita. Lah iya. Ini mau cari apa aja bisa. Terus tiba-tiba nggak kita manfaatkan ya susah juga. Tapi kan persoalannya peradaban apa yang dibangun dengan instan kayak begitu. Jadi kalau ada sekarang dosen-dosen mau ngajar di kampus, ya bicara teori nitirin orang bisa dibuka aja AI, dia lebih tahu lagi. Dosennya salah itu. Salah baca lagi. Lu ini lo maunya kan itu. Belum lagi chat GP ini sekarang. Aduh. Itu mau dilawan itu saya nggak tahu kira-kira peradaban literasi macam apa yang bisa untuk melawan counter culture lah ya. Kita budaya tanding untuk mengimbangi itu. Ya. Untuk kemajuan lebih baik. Nggak tahu saya. Apa kita mampu melawan kayak gitu. Ya. Terus apa Prof? Kira-kira dari kita diskusi ini atau ngobrol ini, kita harus bagaimana menyikapi seperti itu? Terpaannya sudah begitu kuat, Prof. Hanya kembali kepada integritas diri kita. Ya, integritas. Ini berguna nggak? Kan gitu. Ini bohong atau enggak? Itu tapi kan hanya kita yang tahu itu. Kita bermanfaat nggak untuk diri kita ini kan di situ harusnya. Soalnya kalau tidak, cuma itu individual banget. Bagaimana membuat ini gerakan kebudayaan kan itu sebenarnya harusnya. Ya harus terus menerus para ahli, para ulama, para tokoh masyarakat, para ini kan harus bersatu untuk itu. Tapi kan nggak mungkin. Pilah. Ya, itu kan harus itu, Prof. Lah iya. Pilah. Kita harus bisa. Dan itu kan butuh kecerdasan sendiri. Memilah sesuatu yang harus kita hapus atau yang harus kita anggap berguna atau tidak berguna kan juga butuh pelajaran butuh pengetahuan, pembelajaran ya. Kalau enggak ya susah.
bingung sendiri juga. Sebenarnya resah nggak sih, Prof? Wah, bukan cuma resah ini. Kita kalau lihat ke depannya ini mengerikan betul. Kita mau seperti apa? Jadi perlu gerakan kebudayaan untuk bukan menanggulangi, tetapi pemanfaatan media sosial itu secara Betul. arif dan bijaksana. Tapi kan kalau kita ngomong gitu dianggap klise gitu ya. Tapi kan nggak ada kata lain. Ngomong apa? Terakhir, Prof, barangkali ada closing statement yang terkait ya, ngobrol kita santai ini. Apa closing statement? Ya. Saya kira membangun kesadaran pribadi itu saya kira adalah satu kekuatan yang dari dulu sampai sekarang harus dilakukan. Di zaman kayak apapun orang bisa bertahan atau survive karena dia punya kesadaran pribadi. Dan kesadaran pribadi itu adalah kekuatan yang datang dari dalam. Dari dalam diri yang kemudian muncul menjadi integritas, kan di situ. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Yang lain saya nggak tahu lagi. Integritas atau peduli? Ya, kepedulian juga karena integritas. Ya. Integritas kan satunya kata dengan perbuatan, kan itu. Kita konsisten menjalankan. Jadi baru itu menjadi kepedulian. Dengan integritas itu jadi kita punya peduli terhadap apapun. Jadi ya itu. Baik, terima kasih. Ini ngobrolnya satu poin tentang media sosial. Jadi yang menjadi problem kita ke depan adalah integritas kita terhadap pemanfaatan atau penggunaan media sosial yang sekarang sudah terpaannya luar biasa. Eksploitasi anak itu menjadi hal yang wajar. Nah, ini KPAI harus bertindak ini terhadap teman-teman yang mengeksploitasi anak untuk mendapatkan cuan. Nah, saya kira itu harus menjadi gerakan kita ya, Prof ya. Iya, harusnya. Ya. Karena itu kan matang di karbit namanya itu anak itu. Ya. Dia belum waktunya untuk dieksploitasi kayak gitu tiba-tiba oleh orang tua karena memanfaatkan anak menjadi keuntungan pribadi kan susah. Ya. Baik, terima kasih Prof. Kita sudah 30 menit ngobrol. Nanti kita akan cari angle-angle yang tepat, kemudian kita cari latar belakangnya, insertnya. Terima kasih, selamat siang semuanya.